Takziah yang sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang lapang, dan insyaallah langkah kaki kita dari rumah menuju rumah duka dalam rangka kita bertakziah menghibur daripada sahibul duka yang baru saja kehilangan daripada salah satu keluarganya, yaitu almarhum Bapak Andi Kurniawan bin Jumali. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita, dengan doa-doa kita, insyaallah almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diampuni segala dosa-dosanya. Dan sekaligus selawat dan salam semoga tetap tersampaikan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, hadirin saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sering kali kami sampaikan pada seluruh para jamaah, khususnya para keluarga dan juga masyarakat, yang sebagaimana biasa bahwa di dalam daripada hukum fidyah ini bisa diartikan wajib dan juga bisa diartikan sunnah. Dalam konteksnya adalah wajib bagi kita yang pada saat kita di bulan suci Ramadan kita masih berada, umur kita ya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada saat itu kita atau siapapun yang mungkin masih ada uzur syar'inya, salah satunya adalah penyakit yang mungkin dan menurut pihak dokter itu tidak boleh untuk melakukan ibadah puasa, dan mungkin masih boleh kata kita masih mengkonsumsi obat dari dokter, dan pada saat itulah ya kita dianjurkan atau diharuskan untuk mengeluarkan fidyah ya. Kalau kita tidak keluarkan fidyah, boleh ya kita ganti dengan puasa, namun puasanya itu setelah bulan Ramadan selesai. Jadi pada saat setelah hari raya Idul Fitri ya, di hari keduanya ya, karena di hari pertama Idul Fitri itu kita diharamkan untuk berpuasa ya. Jadi pada hari raya Idul Fitri dan juga hari raya Idul Adha ya, kalau hari raya Idul Adha kita disunahkan ya untuk melaksanakan ibadah puasa sampai ya khatib turun dari mimbar dan juga kita setelah melaksanakan sholat Idul Adha, maka pada saat itu kita boleh berbuka ya. Dan kalau seandainya pada saat ini mungkin nanti kita akan persaksikan yang nanti akan diserahkan oleh mertua daripada almarhum, yaitu Bapak Sikeneng, ya insyaallah almarhum ini dari pihak ahli keluarganya, bersama istrinya dan juga keluarga yang lainnya yang mungkin pada saat ini bila masih mempunyai harta ya atau meninggal daripada almarhum ya, untuk diniatkan mengeluarkan fidyahnya sebagai pengganti daripada qada puasa almarhum ya. Tapi kalau kita, maka saya katakan berkali-kali ya, apabila kita ingin mengeluarkan fidyah ya, dari sekarang kita mencatat khususnya diri kita. Mungkin pada saat kita akil balik ya, akil balik seorang laki-laki itu kita itu 15 tahun ya, atau ukur 15 tahun. Pada saat kita akil balik, mungkin bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini masih ingat ya, masih ingat tuh, yang ingat-ingat panjang-panjang lebarnya, kira-kira ya pada saat itu kita melaksanakan nggak ibadah puasa ya pada saat kita umur 15 tahun. Mungkin kalau seandainya umur kita 25 tahun kita sudah berumah tangga, atau ada juga yang umurnya di atas 25 tahun dan sebagainya, kita sudah punya pendamping ya. Nah pendamping itu bisa untuk menceritakan ya, salah satunya adalah istri ya. Ini sekarang almarhum yang meninggalkan istri dan 2 orang putri. Mungkin kalau kita tanya mungkin nggak ada yang tahu ya, nggak ada yang bisa memastikan ya almarhum ini meninggalkan puasa berapa hari dan berapa banyak ya, berapa lama dia meninggalkan puasa ya. Kenapa nggak pernah diceritain ya? Kalau saya sedikit banyak sudah punya oret-oretan ya. Kalau saya tidak ada umur, seandainya ada yang mengeluarkan fidyah, yaitu boleh dikatakan kalau kita berwasiat ya, kita punya catatan, kita serahkan kepada ahli keluarga kita, maka itu yang wajib dikeluarkan fidyahnya sebanyak hari yang ditinggalkan ya. Itu yang wajib. Kalau memang saya pribadi ya mungkin kurang lebih umpamanya 40 hari, kalau saya hitung dari pada saat akil balik begini
mungkin dalam 1 tahun saya meninggalkan puasa umpamanya 3 hari ya setiap tahunnya umpamanya. Ya sekarang umur saya 56 tahun. Ya berarti diukur seperti kayak gitu dikalikan 3. Ya 56 dikalikan 3 umpamanya. Ya dikalikan 3 berarti 168 ya kalau tidak salah ya. 168 hari itu baru itu diukur dengan kapasitas beras yang kita keluarkan. Nah 168 hari itu kalau ditambahkan dengan 72 hari itu 50 kilo 114 berarti saya harus mengeluarkan fidyah itu kurang lebih 3 karung ya. Jadi seperti kayak gitu. Itu yang dikatakan kalau saya memberikan ada tulisan wasiat saya tidak ada umur ya. Maka dari itu kebanyakan kita ini mengeluarkan fidyah ini setelah keluarga kita ataupun saudara-saudara kita itu telah dia sudah tidak ada umur, sudah meninggal dunia, ya kan? Banyakannya kita persaksikan seperti itu, ya. Seharusnya fidyah ini dikeluarkannya, yaitu kalau bisa ahli warisnya itu membayar kodok puasanya almarhum, ya. Karena di dalam Al-Quran itu dikatakan bayarlah, keluarkanlah fidyah itu di hari-hari yang lain, ya. Tetapi kalau seandainya kalian berat, ya itu ada. Ya, kalau kalian itu berat untuk melaksanakan ibadah puasa, maka keluarkanlah fidyah ya sebagai pengganti kodok puasa almarhum berupa ya boleh katakan yang dikatakan barang mentah ya, yaitu berupa beras yang bisa disimpan ya. Karena kalau fidyah itu kalau bisa ya yang bisa disimpan agar supaya pada saat kita menerima beras fidyah ini ya kita bisa serahkan kepada keluarga kita itu seandainya kita masih ada persiapan yang lain dan ini tidak basi ya, bisa digunakan di hari-hari yang lain ya. Kalau seandainya kita berikan fidyah itu yang matang ya otomatis kalau seandainya pelaksanaan di malam hari kebanyakan sampai di rumah kita nggak nafsu lagi untuk makan ya. Akhirnya yang kita bawa dari tempat seperti kayak gini misalnya jadi makanan yang sudah diberikan oleh ahli musibah akhirnya boleh katakan akan sia-sia ya, kita nggak bisa sedekahkan lagi. Tetapi kalau berupa beras ini apabila diri kita tidak berhak untuk ya memakan ataupun menikmati beras fidyah ini, kita niatkan kembali ya kita sedekahkan kembali kepada para tetangga dan saudara-saudara kita yang memang membutuhkan. Itu lebih baik ya, karena otomatis pada malam hari ini nanti ya dari Bapak Asyik akan menyerahkan ya seluruh beras fidyah ini kepada saya selaku keamilan dan orang mungkin yang dipercayakan untuk menerima daripada beras fidyah ya. Kalau dahulu yang saya ceritakan mungkin sama ya, kalau dahulu apabila ada keluarga kita yang meninggal ini beras ini diserahkan kepada pengurus masjid atau musola ya. Yang pada pengurus masjid biasanya dulu itu yang Kong Haji Sa'i ya, yang biasa itu menerima ya, dan saya sering mengebantu kalau seandainya beliau dapat 1 karung atau 2 karung beras fidyah ini kan tolong ditakerin, mau ada yang 2 liter atau ada 3 liter mau berikan kepada si anu. Nah itu boleh katakan yang sudah disampaikan. Nah sekarang ini yang boleh katakan diberikan sedikit keringanan bagi seorang amil atau seorang yang diberikan amanah untuk menyampaikannya, karena memang yang berhak untuk menerima ini adalah fakir miskin ya. Itu alladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin ya. Jadi berikanlah fidyah ini berupa makanan ya kepada seorang fakir miskin atau orang-orang miskin ya. Oleh karena itu kalau seandainya pada saat ini ya bapak-bapak dan saudara-saudara yang nanti kami akan tasarrufkan, mohon untuk diterima ya, dibawa pulang ya. Jadi meringankan beban saya juga pada orang yang diamanahkan, karena otomatis mungkin nanti pasti menyerahkan berapa karung Pak ya? Berapa karung? 2 karung ya, 100 kilo ya. Di saat orangnya saya nggak kuat bawa pulang ya, lagi 2 karung ya. 2 karung itu ada 100 kilo. Itu kalau diukur dengan takarannya yang pasti itu adalah 120 liter. Itu pasti, itu tidak akan kurang. Tapi lebihnya pasti ada yang 62 liter, ada yang 63 liter. Tapi kalau nanti bapak-bapak ini
ditakar lagi, itu nggak akan kurang dari 60 liter ya, dari yang 50 kilo. Ya, mungkin Pak Agus nih yang biasa dagang berasnya ya, mungkin tahu ada takaran-takaran seperti itu. Jadi kita nanti pastikan saja dari 2 karung beras ini, yaitu 100 kilo itu, insya Allah beras itu tidak lebih dari 120 liter. Dan insya Allah ya dari 120 liter itu ya akan kita jadikan ya fidyahnya almarhum Bapak Andi Kurniawan ini, insya Allah selama berkekuatan 144 hari ya. Nah kalau dihitung 144 hari dibagi 30 ya berarti kurang lebih 3 tahun ya, 40 ya, 4 tahun 20 hari ya, 140 ya, jadi 30 120 tambah 14 ya, 124 ya, berarti kurang lebih 4 tahun 24 hari ya. Jadi kalau kita bagi 20 nggak mungkin almarhum meninggalkan puasa ya pada saat tahun kemarin itu full 130 hari, tidak mungkin. Saya yakin pasti yang ditinggalkan kalau memang 1 hari ataupun 2 hari ya. Insya Allah almarhum bisa pada tahun kemarin ya, boleh kata di tahun 2022 kemarin itu 2021 ya melaksanakan puasa, mudah-mudahan bisa full ya. Udah kalau dihitung 2021, 2020, 2019 dan 2018 yang ditambah dengan 2022 ini kan insya Allah kita akan melaksanakan puasa nanti di bulan apa ya? Di bulan tahun 2023 insya Allah kita di bulan akhir Februari ya, mungkin kita sudah masuk di dalam bulan puasa kita 2023. Itulah bapak-bapak sekalian ya. Jadi kami memohon kalau memang ingin ya agar supaya fidyah kita itu betul-betul yang wajib kita keluarkan itu ya, mungkin kita punya catatan, silakan dari sekarang ya oret-oret, karena kematian itu kita nggak tahu ya. Kita mikirnya sudah persiapan. Lalu kenapa kita diserukan takziah? Kita menghibur dari keluarga Bapak Asim. Mungkin kemarin lusa ya masih boleh katakan pencengkrama pada keluarga dan juga kita semua ya, pada saat di hari pertama, di hari kedua ya mungkin Bapak Asim dan keluarga Ibu Pipi dan ya masih bisa terhibur dengan kehadiran kita pada saat kita mendatangi di tempat takziah ya. Kita sambil kita berdoa ya, berbincang-bincang dan sebagainya, ini salah satunya ya boleh katakan. Tapi setelah besok pada malam hari ini takziah kita tutup ya untuk sementara ya. Insya Allah nanti kalau seandainya Bapak Asim dan keluarga mengundang kembali, apakah nanti di hari di malam yang ke-7 atau di malam ke-5 atau 40 atau kesekiannya ya, nanti kita tinggal menunggu apa yang menjadi kewajiban kita, keharusan kita untuk menghadiri undangan untuk menghibur daripada keluarga sahibul musibah ya. Insya Allah kita tetapkan untuk masalah malam takziah khususnya di masyarakat kita di Kabupaten Enam ini, walaupun sekarang memang belum ya dibuatkan jadwal sebagaimana biasa oleh Bapak RW, karena memang kita baru saja ya boleh katakan terlepas ya sedikit banyaknya ya terlepas dari pandemi ya yang mungkin sudah kita alami kurang lebih hampir 2 tahun ya. Insya Allah di masa yang akan datang ya Bapak RW nanti akan membentuk dan pun akan mengisi kembali, bergiliran kembali dari masing-masing wilayah. Apabila ada yang meninggal di lingkungan masing-masing itu di malam pertama itu langsung nanti insya Allah langsung diisi oleh RT yang bersangkutan, ditambah dengan RT maunya di 03 nanti akan ditemani oleh RT 04 insya Allah. Jadi setiap malam itu dua RT nanti akan menemani daripada sahibul musibah ya, sampai dengan malam yang ketiga ya. Malam yang ketiga itu sudah diharuskan keluarga daripada sahibul musibah itu nanti bisa mengundang masyarakat yang berada di masing-masing wilayahnya, agar supaya di malam penutupan itu bisa nanti tersampaikan pada saat-saat di malam takziah semua sudah mengetahui. Apabila ada yang meninggal di 03 maka di malam pertama akan diisi 03 dan 04 ya, malam kedua 05 dan 06, dan malam yang ketiganya diisi oleh 01 dan 02 plus dengan ya, keluarga tentunya. Nah seperti itu Bapak-Bapak sekalian ya. Insya Allah mudah-mudahan ini bisa berjalan ya sesuai dengan harapan daripada masyarakat kita, agar supaya orang-orang yang ditinggalkan keluarganya ini tidak merasa kesepian. Dan sekaligus juga ya kita harapkan bagi keluarga yang ditinggalkan ya kita doakan semoga diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk mempersingkat, mari masa sama-sama ya kita persaksikan penyerahan daripada beras fidyah
ya nanti akan diserahkan oleh Pak Pasim pada saya selaku keaminan di wilayah RW 06. Ya, ikuti ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya Bapak Amir, pada malam hari ini saya mempunyai beras 100 kg atau 120 liter. Beras ini akan saya jadikan fidyah sebagai pengganti qada puasanya almarhum. Sebutkan nama dan binnya. Andi Kurniawan bin Jumali. Ya, selama berkekuatan kurang lebih 144 hari, 44 hari. Dan beras ini akan saya serahkan kepada Bapak Amir untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya atau pada para jamaah yang hadir pada malam hari ini. Ya, saya terima yang bersedia dari keluarga Bapak Singkanya atas nama almarhum Bapak Andi Kurniawan sebanyak 100 kg atau 120 liter, dan insya Allah beras ini akan dijadikan fidyah sebagai qada pengganti puasanya almarhum Bapak Andi Kurniawan bin Jamali selama berkekuatan kurang lebih 144 hari, dan insya Allah ya akan saya serahkan kepada yang berhak untuk menerimanya. Barakallah. Ya baik Bapak-Bapak dan Saudara-saudara.